Sebenarnya sih kalau gue temenan sama dia enggak, kenal dia juga enggak, tapi tahu ya, beda kenal sama tahu itu ya beda ya. Kenapa gue bisa tahu? Karena memang di entertainment itu kan circle-nya pindah-pindah Mas ya. Circle-nya dia ke gue nih, circle-nya gue ke sono, ke sini, nah gitu. Jadi mungkin dulu saking kelakuannya kontroversi ya bagi orang-orang di balik layar, jadi sering menceritakan dia dan seliwar-seliwar di kuping saya gitu. Jadi ya nggak sengaja, nggak kepingin tahu juga, jadi tahu gitu. Seperti kayak dia kan syutingnya baru dulu masih figuran ya, masih figuran, orang masih 1,2 juta, terus syuting juga 6 bulan sekali, tapi punya BMW. Nah itu orang-orang wonder gitu. Saya sih nggak mau tahu, tapi orang-orang cerita, iya itu anak kok bisa ya mobilnya BMW, masih kredit sih, tapi dia dari mana kreditnya gitu. Jadi orang itu kayak curiga mungkin ke arah negatif gitu. Itu kayak itu 2016 deh gitu, gue dengar tuh. Jadi gini, gue lagi meeting sama rekan gue. Danang itu sekarang udah almarhum. Nah pada saat gua meeting untuk proyek layar lebar kita, tiba-tiba ada kerusuhan di situ, heboh gitu. Oh, yang transgender sampai tidur di tanah, yang tante-tante sama laki-laki berambut panjang teriak-teriak. Jadi kita satu kafe itu memang ada apa nih. Nah disitulah pertama kali gua ngelihat si RB ini. Di situ pertama kali gua ngelihat siapa itu. Jadi ternyata 3 orang ini berantem karena memperebutkan si RB ini, karena orang-orang di situ mengakui bahwa RB pacaran sama tiga-tiganya. Tuh 2016 itu. 16 ya. Itu pertama kali gua ngelihat wujudnya. Gua nggak tahu malah dia artis di situ. Oh, nggak tahu gue. Nah, sejak itu pertama kali ketemu, tiba-tiba nanti kalau misalnya ada acara premier gitu, kita kan kalau misalnya ada orang kita lihat, dia ribut, kita kan pasti hafal kan Mas ya. Jadi sejak kejadian 2016 itu kalau misalnya ada acara premier film, kan gue sering diundang kan dulu, sering datang dulu kan. Karena gue tergabung di manajemen artis besar pada saat itu, jadi dipaksa untuk datang untuk ada premier. Nah ya kalau dia ada di acara premier itu, ya pasti dalam hati loh, ini kan yang kemarin jadi rebutan itu kan di Cafe Muk gitu. Cuman ya gue nggak tegur sapa, gue nggak peduli, cuman sekedar oh gitu doang. Itu kalau gue memang nggak kenal mereka, rekan gue hanya yang transgender, yang lain gue nggak tahu. Tapi memang yang transgender itu habis berantem itu dia duduk di sebelah gue, dia nangis di pundak gue. Dari situlah gue tahu ceritanya gitu. Ceritanya pada saat ya tiga-tiga itu yang memperebutkan, karena tiga-tiga ini ya pacarnya gitu. Jadi mungkin udah putus sama yang ini, sama yang ini, sama yang itu, sama yang ini gitu. Nah gue memang tidak pernah melihat langsung mereka pacaran, tapi kronologis yang diungkapkan ke gue nih, kenapa ada perkelahian di situ? Karena itulah. Iya, rambut panjang. Itu juga sering ngasih duit dulu. Dari kronologis yang gue sering dengar. Nggak tahu dia ngasih duit sebagai adik, sebagai teman, tapi pokoknya orang-orang di situ bilang pacaran. Kalau yang temen gue itu pengusaha sama manajer artis. Kalau yang dua lagi gue nggak kenal. Iya, karena setelah itu ada lagi berantem mereka. Berantemnya depan saya dalam mobil. Ya, curhatnya itu simpel aja. Kakak kenapa? Enggak, ya pokoknya masalah bahas si RB karena pacarnya ini saling jeles-jelesan, terus saling bongkar-bongkaran dulu masa kebersamaan antar si dengan yang lainnya seperti apa. Akhirnya terjadi perdebatan di situ gitu. Sebenarnya sih saya tidak pernah ngarang cerita atau memfitnah ya. Saya memberitahu apa yang saya tahu, dan saya tidak memberitahu apa yang tidak saya tahu gitu. Cuman saya sayang aja sama Lesti gitu. Dari awal tuh saya suka sama Lesti gitu. Kayaknya dia berjuang dari nol ya kan, mencapai karir sampai dia punya nama besar. Ya walaupun beberapa orang bilang Lesti aslinya sombong, tapi ya itu urusan pribadi dia dengan orang-orang yang disombongin dia, itulah. Tapi kalau saya melihat dari kacamata kamera ya saya suka sama dia gitu. Makanya Lesti gak usah takut, kutunggu jandamu. Hilang satu laki-laki pasti ada 1000 bintang. Gue juga mau loh sama Lesti loh ya kan, walaupun janda loh, baik loh orangnya loh. Gitu. Tapi gimana pada saat mendengar itu saya shock banget itu Mas, shock banget. Maksudnya gini loh, lu RB derajat lu diangkat karena karirnya Lesti.
itu saya shock banget gitu mas, shock banget. Maksudnya gini loh, lu RB derajat lu diangkat karena karirnya Lesti. Sebelumnya orang nggak tahu lu siapa, tiba-tiba lu sekarang berhasil menjadi ya rate-nya artis kelas C Indonesia lah ya sekarang dia itu ya. Kalau kelas A kelas B belum lah menurut saya. Nah, jadi itu semua gara-gara Lesti. Kalau nggak ada yang tahu lo, endorse terus sama harga lo di TV juga pasti lebih murah daripada yang sekarang gitu. Tiba-tiba lu memperlakukan seorang wanita seperti itu. Lu tahu dong, wanita itu melahirkan anak lu, wanita itu ngelahirin lu itu sobek lo 15 jahitan lo gitu. Jadi kalau masih nampar sekali itu masih oke lah. Ini sampai saya baca tuh ngeri banget ya, cekik, seret ke kamar mandi, toilet. Sampai tadi saya baca tuh ada tulang yang bergeser ya. Saya nggak tahu tuh media yang nulis mengada-ada atau benar, saya nggak tahu. Nah terus itu tuh lo tega banget gitu, dan lo juga bikin malu gue sesama orang Medan, sesama suku Melayu gitu loh. Itu kan mencoreng, nanti dikira orang, oh orang Medan tuh gini ya, orang Melayu tuh gini ya, padahal kan nggak semua gitu. Jadi harusnya lo bisa kontrol emosi ya kan. Itu gue nggak tahu demi Allah, karena gue tipe orang yang nggak mengarang-arang cerita ya, tapi gue ditek-tekin sama netizen jadinya tahu gitu loh. Oh ternyata ada lagi ini ya, itu padahal gue nggak tahu kalau soal itu netizen yang ngetik-ngetik ke gue. Sampai tadi ada juga rekan media ngirim ke saya, Kak ini Kak ada bocor lagi. Oh ya malah gue nggak tahu itu, kalau itu gue nggak tahu gitu. Gue taunya kasus berantem di kafe mom itu. Dia nggak cerita sih ya, nggak, karena saya mungkin kalau saya ngulik pasti cerita ya. Teman kan saya karena nggak kenal, jadi saya nggak peduli gitu. Jadi cukup mendengar dari mulutnya sih. Teman saya sampai segitu doang sih. Enggak sama sekali, saya nggak pernah berteman sama dia, nggak pernah syuting sama dia, nggak pernah ngejob sama dia. Cuman memang mantan manajernya lama itu namanya Ega, itu lama deh sama Kak Ega itu temen nongkrong gue sampai sekarang. Jadi cerita gitu kan, berapa honornya gitu. Terus circle-nya dia itu beberapa kali nongkrong di saya, tanpa saya tanya, tanpa saya ikut membahas topik itu, mereka yang cerita, saya duduk manis di situ dengar. Oh ini nih, oh ini orang, dalam hati saya, oh ini yang dibahas yang kemarin berantem di Mo Cafe ya gitu. Jadi taunya dari situ. Gitu. Info itu ya termasuk jadi perbincangan juga, dia itu punya BMW gitu, mobil-mobil mewah. Memang sih dijelasin kredit sih mobil itu dulu. Saya dikasih taunya kayak gitu. Cuman kan bayar kredit BMW, waduh buset, puluhan juta. Nggak ada sih, cuman terakhir itu 2019 itu dia berantem sama si teman saya yang transgender tadi itu di dalam mobil. Jadi gue naik mobilnya si teman gue yang nyetir, gue di belakang. Itu memang voice note-an. Si RB mau ngelabrak si teman saya ini. Kenapa? Karena teman saya ini membeberkan hubungan dia sama si RB. Saya nggak tahu hubungannya seluas apa, sebatas apa, saya nggak tahu. Tapi pokoknya dari voice note itu saya bisa menyimpulkan, oh ini mau dilabrak gara-gara ada hubungan yang dibeberkan sama si teman ini. Itu saya di belakang. Itu tahun berapa mas? Itu 2019. Kalau di MUK tadi 2016, kalau yang di mobil 2019. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.